ini saya ingin memulai diskusi mengenai berita bahwa Kementerian Agama dan ATR BPN memperkuat kolaborasi untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf. Meski detailnya belum terbuka lebar, langkah bersama ini menurut saya adalah contoh nyata bagaimana nilai kolaboratif bisa diterapkan dalam tugas kita sebagai ASN. Bagaimana pendapat teman-teman? Saya setuju, Vira. Kolaborasi antar kementerian ini mencerminkan bahwa kita tak bisa berjalan sendiri-sendiri jika masalahnya melintasi bidang. Dalam kasus ini mengenai wakaf, terkait agama, aset, juga administrasi pertanahan. Nilai kolaboratif ini menuntut kita untuk membuka dialog antar lembaga agar prosesnya lebih efisien dan tidak tumpang tindih. Tapi timbul pertanyaan nih, bagaimana agar kolaborasi ini tidak hanya deklarasi, melainkan benar-benar konkret di lapangan? Wah, pertanyaan yang bagus, Rehan. Untuk menjadikan kolaborasi lebih konkret, kita harus memiliki mekanisme koordinasi yang lebih jelas. Misalnya, jadwal rutin sinkronisasi data antar BPN dan Kemenak harus baik, sistem pertukaran informasinya juga, serta titik kontak di tiap kantor wilayah atau kantor Kementerian Agama. Itu selaras dengan nilai kolaborasi, yaitu membuka ruang komunikasi dan berbagi informasi. Kita bisa mulai dari birokrasi akar rumput atau masyarakat di tingkat lokal agar manfaatnya betul-betul terasa bagi masyarakat yang tanah wakafnya belum bersertifikat. Menarik sekali, Pak Loli. Saya menambahkan bahwa kunci lain adalah pemberdayaan kapasitas mitra lapangan, seperti kantor agama di daerah, agar mereka mengerti prosedur pertanahan, dokumen yang dibutuhkan, dan batas kewenangan. Kolaboratif berarti kita tak hanya memberi instruksi, tapi memastikan semua pihak di lini bawah ikut terlibat dan setara dalam proses. Bagaimana ya menurut Mas Johan? Saya sangat mendukung poin dari Saudara Rama. Selain itu, kolaborasi juga butuh transparansi dan akuntabilitas tim bersama antara ATR BPN dan Kemenak perlu membuat laporan bersama atas progres sertifikasi wakaf agar publik bisa memantau. Dengan itu, nilai kolaboratif tidak hanya di internal, tapi juga di hadapan masyarakat. Vira, apakah kamu melihat potensi hambatan yang harus kita antisipasi? Ya, ada beberapa hambatan nih yang bisa muncul. Perbedaan sistem data antara BPN dengan Kemenak, resistensi di tingkat daerah yang terbiasa bekerja sendiri, atau kekurangan sumber daya manusia yang memahami dua domain, yakni agama dan pertanahan. Untuk mengatasinya, kita butuh pelatihan bersama dan integrasi sistem informasi. Raihan, bagaimana menurutmu agar kolaborasi ini bisa lestari, tak bergantung pada orang ataupun jabatannya? Kita bisa mensyaratkan kolaborasi ini lewat regulasi atau SOP lintas instansi, agar menjadi bagian dari alur kerja formal, bukan sekedar proyek sesaat. Juga bisa juga dengan alokasi anggaran bersama untuk kegiatan sertifikasi wakaf ini untuk menjamin kesinambungannya. Dengan demikian, nilai kolaboratif ini bukan hanya nilai ideal, tapi juga nilai yang melekat dalam sistem kita. Nah, dengan langkah-langkah itu, mulai dari koordinasi rutin, kapasitas mitra, transparansi, regulasi bersama, maka kolaborasi akan membumi. Dan ini sejalan dengan semangat berakhlak yang bukan sekedar slogan, tapi juga budaya kerja yang nyata. Betul sekali. Kita semua sebagai CPNS atau RBPN memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kolaborasi semacam ini di wilayah kerja kita. Semoga kolaborasi Kemenak dengan BPN untuk sertifikasi tanah wakaf bisa menjadi modal bagi kolaborasi yang lainnya. Terima kasih ya teman-teman atas diskusinya. Semoga upaya kita kelak bisa membawa manfaat langsung kepada masyarakat, menjadikan wakaf lebih terlindungi secara hukum, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap ASN. Terima kasih semuanya.